Medan, Jakarta itu udah lama nggak hujan ya? Iya emang sih, panas banget coy. Iya sih. Apalagi kayaknya udah mulai mau tanda tanya hujan sih. Tapi gue takutnya kalau hujan gede itu bisa-bisa rumahku kebanjiran lagi dan gitu. Lu bayangin lah ya kalau di pertemuan, kayak itu pasti selokannya itu berusaha kan. Emang Dompetnya gua, duit gua, mau rugi berapa ribu gua. emang kacau lah coy kalau misalnya udah hujan gitu coy. Emang akhir bulan tuh emang gitu coy, awal tahun-tahun gitu biasanya. Lu enak sih perkomprekan tinggalnya. Coy aman kok. Selokan Lu yang lancar. di dataran rendah kan agak susah nih kena lawan banjir. Apalagi ya, kemarin gua pulang sekolah, gua ngeliat tetangga gua buang sampah enak banget, tinggal lempar-lempar aja. Ya gimana ya mau dibilangin juga susah cuy. Itulah manusia. Ya udah. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke dalam saluran air berdampak buruk, salah satunya bencana banjir. Bencana banjir terdengar sepele bagi orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Betapa besar kerugian yang dialami masyarakat ketika terjadi banjir. Banjir juga berdampak pada kesehatan warga, seperti timbulnya penyakit kulit karena air banjir yang kotor. Juga DBD, demam berdarah yang disebabkan menggenangnya air sehingga menjadi jentik-jentik nyamuk. Mengapa sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir? Sampah yang menumpuk pada saluran air ketika hujan turun, air akan mengalir menuju titik akhir saluran air atau gorong-gorong. Sampah yang terbuang arus air dan sampai ke titik air akhir saluran air akan menumpuk dan menyumbat saluran air sehingga air tertahan. Tidak lama kemudian, air akan terus meninggi dan menyebabkan banjir. Tidak hanya sampah, namun kebiasaan masyarakat dalam merusak lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab banjir. Dari masalah-masalah tersebut, kami sediakan jaring sampah roll. Ini adalah prototipe jaring sampah roll yang kami ciptakan. Jaring sampah roll berbeda dari jaring lainnya. Jaring ini memiliki dua tipe, yaitu skala besar dan skala kecil. Sehingga warga yang membelinya hanya perlu memilih satu tipe jaring sampah roll. Mengapa kami menciptakan jaring sampah roll? Mungkin sudah ada beberapa tempat yang dipasangkan jaring sampah, namun berbeda dengan jaring sampah roll, karena jaring sampah lainnya mengharuskan warga yang membelinya untuk mengukur terlebih dahulu panjang dan lebar saluran air yang ingin dipasang jaring. Sedangkan jaring sampah roll membuat kita tidak perlu mengukur ukuran saluran air. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah jaring tersebut muat pada saluran air? Beginilah cara kerjanya. Terdapat penancap bagian bawah untuk menopang dan menancapkan pada saluran air. Selain itu, bisa juga dikaitkan pada bagian kiri dan kanan saluran air, seperti menempelkan ataupun mengkaitkannya. Kemudian, di bagian tiang satu terdapat pipa yang digantungkan sebagai alat untuk menggulung jaring. Karena ini adalah replika, maka kami menggunakan pipa. Selanjutnya, di bagian tengah terdapat jaring yang dikaitkan kedua sisi sebagai perangkap sampah. Jaring tersebut bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai ukuran saluran air dengan cara digulung pada pipa yang ada. Jaring sampah roll memiliki perbedaan atau kelebihannya, yaitu praktis, fleksibel, dan awet. Langkah-langkah untuk menggunakan jaring sampah roll. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi saluran air yang akan dipasang jaring sampah. Agar jaring sampah roll berfungsi dengan efektif, maka kita harus menentukan mana saluran air yang sesuai dan bisa dipasangkan jaring sampah roll. Kedua, yaitu siapkan jaring dan sesuaikan panjang jaring dengan saluran air. Karena jaring sampah roll bisa digulung, maka kita hanya tinggal menarik jaring seukuran dengan saluran air. Ketiga, yaitu memasang jaring sampah roll ke dalam saluran air. Terakhir, ambil sampah yang sudah terhalang dan terkumpul pada jaring dan buang ke tempat pembuangan sampah. Jika jaring sampah roll ini diproduksi dan dibuat dengan kualitas yang baik, maka pada bagian tongkat dan penopang menggunakan besi yang tajam. Jaring sampah roll ini akan kami kontribusikan dengan ketua RT dan RW, juga pemerintah di sekitar. Mengapa kami menargetkan solusi ini kepada ketua RT, RW, dan pemerintah? Bisa kita ketahui dan terlihat amat jelas jika kita targetkan pada masyarakat maupun anak-anak muda, persentase mereka untuk membeli jaring sampah roll ini sangatlah kecil. Karena pada masa modern kini sudah merubah bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Terlihat pada kebiasaan masyarakat membuang sampah plastik sekali pakai ke tempat sembarangan dan memiliki persentase penggunaan sampah plastik
sekali pakai sebesar 42,7%. Dengan kontribusi ketua RT dan RW, tentu jaring sampah roll ini akan dipasang di berbagai tempat saluran air. Harga yang terjangkau dengan kualitasnya bagus dapat memungkinkan pemerintah maupun ketua RT RW untuk membelinya.